Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope you're always fine and healthy. Berjumpa lagi bersama Bunda Ajeng dalam mata pelajaran Seni Budaya dan Prakarya. Let's start our lesson today with reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Well, sebelum masuk pembelajaran, Bunda ingin bertanya dulu kepada anak-anak. Apa yang anak-anak lakukan ketika anak-anak sakit? Periksa, minum obat. Nah, biasanya dari mana anak-anak mendapatkan obat itu? Apakah dari dokter? Beli di apotek? Nah, tahukah anak-anak bahwa tanaman di sekitar kita juga dapat berfungsi sebagai obat loh? Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang komoditas tanaman obat. Semoga dengan mempelajari video kali ini, anak-anak dapat memahami tentang komoditas tanaman obat yang ada di sekitar kita. Well, make yourself comfortable and stay focused on the video. You might pause for a moment if you feel my explanation is too fast. Okay, are you ready? Sudah siap? Well, let's check this video out. Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang komoditas tanaman obat. Anak-anak sudah tahu apa itu tanaman obat? Tanaman obat adalah jenis tanaman yang sebagian, seluruh, atau berupa eksudat tanaman yang digunakan sebagai obat, bahan, atau ramuan obat-obatan. Nah, eksudat tanaman itu sendiri apa sih, Bunda? Nah, eksudat tanaman adalah isi sel yang secara spontan keluar dari tanaman atau dengan cara tertentu sengaja dikeluarkan dari selnya. Nah, eksudat tanaman ini dapat berupa zat-zat atau bahan-bahan nabati lainnya yang dengan cara tertentu dipisahkan dari tanamannya. Nah, tanaman obat di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu jamu, kemudian obat herbal terstandar, setelah itu ada fitofarmaka. Nah, jamu sendiri itu merupakan ramuan tradisional yang belum teruji klinis. Sementara kalau obat herbal terstandar yaitu obat tradisional yang melewati uji praklinis dengan hewan. Dan kalau fitofarmaka yaitu obat tradisional yang melewati uji praklinis dan klinis dan sudah diterapkan pada manusia. Nah, anak-anak pasti penasaran, bagian tanaman obat apa sih yang biasanya digunakan? Nah, bagian dari tanaman obat yang biasa digunakan yang pertama yaitu akar atau radix. Contohnya pada tanaman pacar air dan cempaka. Selain itu, kita juga biasa menggunakan rimpang atau rhizom pada kunyit, jahe, dan temulawak. Selain itu, tanaman obat yang menggunakan umbi yaitu bawang merah, bawang putih, dan teki contohnya. Tanaman obat yang dimanfaatkan bunganya contohnya adalah jagung, penetri, dan cangkih. Untuk yang dimanfaatkan buah atau fruktusnya yaitu delima, kapulaga, dan mahkota dewa. Sementara itu kita juga bisa memanfaatkan bijinya atau semen. Contohnya adalah pada tanaman saga, pinang, jamblang, dan pala. Nah, tidak hanya terbatas pada itu, kita juga bisa memanfaatkan bagian kayu dari beberapa tanaman obat. Contoh dari tanaman obat yang kita manfaatkan kayunya yaitu secang, bidara laut, dan cendana jengki. Selain itu ada kulit kayu yang bisa kita manfaatkan, kulit kayu atau disebut dengan korteks. Kita bisa memanfaatkan pada tanaman pule, kayu manis, dan pulau sari. Untuk tanaman obat yang kita manfaatkan batangnya atau bagian kauli, kita bisa memanfaatkan pada tanaman kayu putih, turi, dan brotowali. Nah, untuk yang dimanfaatkan daunnya sangat banyak sekali. Contohnya ada saga, landep, miana, ketepeng, pegagan, dan sembung. Nah, ada juga tanaman yang seluruh bagiannya dapat dimanfaatkan. Contohnya sambiloto, patikan kebo, dan meniran. Nah, itu tadi bagian-bagian dari tanaman obat yang biasa dimanfaatkan. Nah, sekarang apa saja sih jenis-jenis tanaman obat yang dikenal oleh masyarakat dan mudah dibudidayakan? Mari kita simak. Jenis tanaman obat yang dikenal masyarakat dan mudah dibudidayakan ada tanaman mahkota dewa, tanaman binahong, mengkudu, sirsak, jambu biji, manggis, jambu monyet, lidah buaya, jahe, kencur, lengkuas, dan kunyit.
Wah, banyak sekali ya ternyata tanaman di sekitar kita. Kita mungkin tidak menyangka-nyangka bahwa ternyata tanaman itu bisa kita gunakan sebagai obat ya. Nah, disinilah pentingnya kita belajar tentang komoditas tanaman obat yang ada di sekitar kita, terutama pada tanaman-tanaman yang sebenarnya ada di lingkungan kita. Nah, Bunda punya tantangan nih buat anak-anak, yaitu anak-anak silahkan menyebutkan minimal 5 jenis tanaman obat dan disertai dengan manfaatnya. Oke, jawaban Bunda tunggu di e-learning ya. Selamat mengerjakan. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Apabila masih ada yang belum jelas, anak-anak bisa bertanya kepada Bunda Ajeng, bisa membuka buku ataupun bisa browsing di internet. Well, let's finish our lesson today with reciting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, that's all from me. Thanks for your attention. Stay healthy, be happy always, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.